Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabar Ibu Rina? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Ya, jadi kan hari ini Ibu akan melakukan coaching untuk persiapannya. Bagaimana yang sudah Ibu lakukan untuk persiapan coaching hari ini? Ya, saya persiapan coaching saya sudah melakukan preferensi secara penuh. Berarti saya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan coaching dan menyiapkan beberapa pertanyaan inti untuk mencapai tujuan daripada coaching ini. Ya. Jadi dari persiapan Ibu ada tujuan dengan kompetensi yang ingin Ibu capai. Dan kompetensi yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching hari ini. Di sini kompetensi yang saya dapatkan adalah presence kehadiran penuh, kehadiran penuh. Kemudian saya akan mencoba untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu, yang berbobot dalam kegiatan coaching. Baiklah, kalau begitu untuk hari ini saya akan mengamati Ibu dengan alur-alur yang sudah Ibu dapatkan, dan saya juga bisa melihat bagaimana pengembangan kompetensi itu agar bisa berkembang secara maksimal. Bisa Ibu? Bisa sekali Ibu. Oke, kita mulai. Assalamualaikum Bu Cu. Waalaikumsalam Bu Loli, apa kabar? Gimana Bu Loli? Dari mana? Mau ke mana? Iya, tadi dari kelas. Ya, Jadi udah selesai mengajarnya. Kebetulan saya ingin berbincang sedikit dengan Bu Cu. Kira-kira mengganggu waktu ini nggak? Oh tidak. Insya Allah saya siap untuk membantu Bu Loli semampu saya. Kira-kira apa tujuan Bu Loli dalam pertemuan coaching kita hari ini? Baik Bu Cu, di sini saya ingin sampaikan sedikit permasalahan ya, keluh kesah saya selama belajar di sekolah ini Bu. Saya sudah 2 tahun di sini. Sebelumnya saya mengajar di SMP yang berbeda ya. Jadi pada saat di SMP dulu saya sudah ada ruang seni Bu. Kondisi sekolahnya sudah ada ruang seni, fasilitasnya sudah ada di sana. Padahal sekolah di sana itu agak sedikit perkampungan. Cuma kendalanya saya di sini Ibu dalam mengajar seni musik Ibu. Iya. Ketika saya mengajar seperti tadi di kelas sebelah ya Bu ya, pada saat saya jelaskan materi, kemudian praktek dalam memainkan alat musik, otomatis terganggu Ibu kelas sebelah berisik dengan kondisi kelas saya yang harus saya praktekkan seni musik Ibu. Itu di kantor saya. Iya, nggak apa-apa, boleh santai lanjut, nggak apa-apa. Jadi ini membuat saya mungkin merasa bersalah juga ya. Mengingat di sekolah kita Bu Cu belum ada yang namanya ruang seni. Begitu Bu Cu. Jadi kadang saya pada saat anak-anak saya suruh praktek memainkan ritme menggunakan meja dengan alat musik yang sederhana Ibu. Kebetulan sekolahnya belum ada alat musik ya yang lengkap. Jadi kelas sebelah terganggu berisik, bahkan mungkin ada teman sebelah yang mengatakan Ibu mohon maaf kami terganggu di kelas sebelah pada saat Ibu mengajar seni musik. Saya sudah mendengar keluhan Bu Loli. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah Bu Loli ataupun guru lainnya, apakah mungkin Bu Nili di sini ya, ada berdua yang berkeseniannya, apakah masih punya kesempatan untuk mendapatkan gedung seni tersebut? Ada sebenarnya Ibu. Sebenarnya ada beberapa ruang yang kosong Ibu. Tapi saya masih bingung juga ini mengapa ruang tersebut tidak diberikan kesempatan bagi saya untuk membuat ruang seni. Kalau kita lihat dari skala, itu skala berapa ya tingkat ketidaktercapaian tujuan Bu Loli tersebut? 6 ya, skala 6. Apa hambatan yang membuat kepala sekolah atau kendala yang membuat kepala sekolah Bu Loli itu tidak memberikan ruang seni sampai sekarang? Atau mungkin Ibu ada pertimbangan lain Bu Loli? Karena kan kadang-kadang kepala sekolah itu kan setiap mengambil keputusan itu pasti ada yang mendasari keputusan dia tersebut. Pernah beliau menceritakan ke Bu Loli keberatan beliau kenapa tidak memberikan ruang seni untuk guru kesenian di SMP Ibu? Oh, kalau masalah itu saya sudah pernah bertanya ya Bu. Iya. Tapi beliau sampaikan, iya Bu Loli nanti ini dikasih ruangnya
tenang aja nanti dikasih. Cuma saya lihat kurang diprioritaskan Ibu. Malahan ruang olahraga sudah tersedia, padahal saya di situ sudah dilengkapi Ibu. Menurut saya ini memang sangat mengganggu saya Ibu. Saya mengajar di kelas dengan kondisi kelas lah, sebagaimana mengganggu kita guru ketahui, lain juga ya, ya, mengganggu guru lain rapat juga. sekali. Rapat sekali ya. Kan? Saya juga berpendapat tadi karena kita juga pernah bicara dengan guru lain maunya kalau untuk kesenian itu karena yang materi seperti itu harusnya ada memang dia gedung tersendiri ya, malah dia terpisah dengan gedung induk. Kalau bisa seperti itu, seperti gor ataupun lab-lab tertutup ya yang kedap suara ya. Benar. Kedap suara. Oke, Bu Loli, kira-kira ada nggak solusi untuk memecahkan masalah Bu Loli yang sudah Bu Loli pikirkan dengan Bu Neli mungkin sebagai guru kesenian di sini dengan guru-guru lain? Iya, alhamdulillah teman-teman yang lain sebenarnya sangat semangat sekali dengan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas ya. Mereka juga mendukung penuh, cuma ya namanya suara berisik itu kan tidak bisa kita pungkiri mengganggu kelas sebelah itu. Jadi alternatif lain yang saya lakukan terkadang saya harus keluar dari kelas, membuat praktik musik itu di luar, di lapangan. Tapi kondisinya kadang-kadang di lapangan Ibu hujan panas ya, panas ya. Mungkin saya melakukan proses belajar mengajar selalu di luar. Oke, Bu Loli, kira-kira apa sih rencana Bu Loli ke depannya untuk menghadapi permasalahan seperti ini dalam mendapatkan ruang kelas? Kira-kira rencana dalam waktu dekat berapa jangka waktu untuk meraih tujuan tersebut? Mungkin saya baru berbicara dengan kepala sekolah sekitar 2 kali Ibu ya. Saya akan mau coba lagi? Mau saya coba Pantang lagi. Karena memang visi saya itu sangat ingin sekali bisa anak-anak main alat musik, kemudian dasar musik mereka ada. Karena nanti kan ada perlombaan ini itu kan perlu dia anak-anak bisa gitu. Jadi saya akan bicara kembali dengan kepala sekolah sepertinya Ibu. Saya akan melibatkan kesiswaan Ibu. Mungkin harus dimediasi Bu ya. Iya. Mungkin di sini harus ada mediasi antara kepala sekolah mungkin dengan pemegang kepentingan lain. Kurikulum mungkin Bu ya. Bisa juga bisa saja kurikulum ya. Siapa lagi Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam rencana Ibu ini? Atau mungkin ada yang lain-lain selain akan coba Bu Dewi juga karena satu rumpun itu udah pasti Bu ya, karena pasti ya. kemudian saya akan libatkan beberapa Pembina OSIS mungkin ya. Bisa Bu, pembina OSIS yang saya katakan tadi juga pembina OSIS, kesiswaan sama kurikulum, kemudian sarana dan prasarana itu. Saya akan coba berbicara lagi untuk masuk ke ruang resep ya ke sekolah untuk mediasi berbicara kembali. Saya mau sampaikan seperti ini, mungkin kendala beliau karena memang belum ada pendanaan ya, dananya mungkin dialokasikan karena ruang aula sudah diubah sekarang. Jadi saya akan sampaikan mungkin Ibu nggak perlu dulu berkedap suara, tapi ruangnya ada. Iya, bagus sekali ya Bu Loli. Dan mudah-mudahan saya mendoakan bahwa apa yang Bu Loli dan guru-guru seni lainnya inginkan itu bisa terwujudkan. Emang itu sangat urgent, karena emang itu akan berdampak kepada proses pembelajaran juga. Ya, karena ya seperti itu kondisinya kan, anak-anak sebenarnya suka kalau tidak ada anak yang tidak suka pembelajaran budaya. Itu sudah dengan musik pasti mereka senang. Kira-kira apa sih komitmen Bu Loli dalam meraih tujuan Bu Loli untuk mendapatkan ruang belajar tadi? Komitmen saya sebenarnya dengan ada ruang seni itu saya bisa mengeksplor kemampuan diri saya, menerapkan sama anak-anak ya, agar mereka bisa bermain musik, timbul rasa percaya dirinya, dan nanti akan ada tindak lanjutnya ke FLS 2SN Festival Lomba Tingkat Nasional yang diadakan setiap tahun ini. Itu nanti dia ada lomba gitar, ada lomba menari solo ya, ada cabang seni tari. Nah, rencana saya nanti akan saya buat seperti musik klasik. Bagus sekali Bu Loli. Aduh, memang luar biasa nih. Ibu selama ikut jadi guru penggerak emang luar biasa aja. Jadi inspiratif dan inovatif ya, kreatif. Dan kita sudah lihat kerja keras Bu Loli selama
dalam semester ini selama menjadi guru penggerak memang luar biasa. Saya angkat jempol. Memang Mungkin saya belum sanggup untuk berbuat seperti itu. tidak seperti itu. Ya, Saya tapi, menganggap jadi yang kemudian berarti alhamdulillah ya. Berarti mudah-mudahan kita doakan semua bahwa apa yang Bu Loli inginkan, yang Bu Loli harapkan itu bisa dapat terwujud, di mana Bu Loli mampu merangkul teman-teman pihak-pihak berkepentingan untuk bisa meluluhkan hati kepala sekolah Bu Loli untuk mencapai keinginannya ya. Terima kasih banyak ya. Saya bahagia sekali beruntung bisa punya sahabat. Saya juga senang, mudah jangan pernah merasa bosan di bayi saya Bu ya. Itu ruang kantor saya selalu terbuka. Insya Kita Allah. sama-sama di sini belajar bersama, maju bersama dengan anak-anak kita. Amin. Ya. Alhamdulillah berdasarkan coaching kita yang kita lakukan hari ini oleh Ibu Cu dan Ibu Liliana, jadi bisa disimpulkan bahwa Ibu Liliana ingin mendapatkan ilmu seni, jangan sampai mengganggu kelas lain ketika mengikuti pembelajaran. Jadinya perlu gedung yang kedap suara, juga mempunyai gedung. Jadi pemula ruang. Jadi bisa pembelajaran seni itu dapat berjalan lancar. Kemudian untuk perlombaan yang biasanya diadakan setiap tahunnya seperti L2SN, ya semoga cepat terwujud. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Sehat Bu Dewi? Alhamdulillah sudah Oke, kira-kira gimana? Sudah siap untuk melaksanakan target coaching hari ini? Insya Allah sudah siap. Oke, jadi di sini saya akan berperan sebagai officer keluarga pengamat. Kira-kira apa yang telah Bu Dewi siapkan untuk kegiatan coaching bersama Ibu Dewi? Ya, baik Ibu. Siapan saya adalah untuk kehadiran penuh ya hari ini berusaha ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik dan saya juga nanti akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot yang bisa membuat beliau bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, sip. Insya Allah saya yakin sekali Bu Yuli dan Bu Yuli mampu untuk melaksanakan coaching hari ini. Jadi sebelum ada waktu, silakan Bu Dewi dan Bu Yuli memulai kegiatan coaching. Bu Dewi, apa rencana pertemuan kita pada hari ini? Iya, jadi permasalahan saya ini dari dua minggu ada orang yang tidak bisa membaca sama sekali. Kesempatan apa yang dimiliki supaya mereka bisa membaca? Memang kesempatan yang bisa berikan biasanya kalau ini jadi kemudian saya akan panggil orang khusus ya dari orang dulu untuk mungkin saya setelah kami jelaskan saya telah satu kesempatan untuk belajar dengan saya khusus untuk saya dan tim mereka dari dulu sekolah sampai memang sama sekali saya tidak tahu dulu. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi permasalahan itu sekarang bagaimana? Mungkin kalau di posisi skalanya apa kekuatan ibu dalam mencapai tujuan ini? kekuatan saya itu saya ingin ya mereka itu walaupun tidak paham apa yang mereka baca, setidaknya mereka tahu membaca, bisa membaca walaupun tidak memahami bacaan tersebut. Tahu bacaannya itu bisa dilangkai bacaan ini ke bacaan tahu ini sama sekali mereka untuk baru mengetahui selama 5 bulan ini mereka cuma baru bisa bervokal dan tidak boleh vokalnya dengan pasangan guru dua kata misalkan baca kata gitu.
Peluang kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Mungkin peluang tadi bukan peluangnya seperti karena kalau kita fokus kepada anak ini, saya punya sekolah itu buat semacam bengkel gitu. Jadi anak-anak yang tidak bisa membaca bisa kita berikan satu kelas, dan kemungkinan mungkin kan bukan di kelas saya aja yang tidak bisa membaca, tidak. Jadi anak-anak yang tidak bisa membaca ini dibengkelkan agar tidak terganggu pembelajaran saya untuk anak-anak lain. Gitu. Jadi khusus untuk anak-anak ini yang tidak bisa membaca dibengkelkan. Mereka bisa fokus dan didampingi oleh guru yang memang kita buat jadwal itu siapa yang ini seperti ini. Ya, hambatannya apa itu yang Ibu hadapi selama ini dengan yang sudah Ibu itu sudah bagus sekali ya. Mungkin hambatannya pertama saya sudah kerja sama ketika saya kerja sama orang tua, orang tua seakan-akan cuma pembelajaran itu lebih sekolah aja tanpa mereka gimana ya, kita bilang tidak peduli, tidak mungkin juga, tetapi memang fasilitas seperti tidak peduli. Rumah mereka buka buku di sekolah, terus sampai ke rumah untuk dari kecil buka di sekolah, sehingga kalau kita sampai kata-kata mengundang di dalam itu, tolong kalau memang anaknya tidak bisa baca, bagaimana usaha saya dengan wali murid. Dan wali murid mengatakan kalau mereka cuma belajar di sekolah, kalau ini mereka tidak belajar. Sampai saya bilang kalau mereka memang belajar di rumah, tolong fokuskan nanti kirimkan fotonya ke saya biar mereka tambah bersemangat. Jadi besok saya bisa memberikan apresiasi atau reward lah kepada mereka yang sudah berusaha untuk belajar di rumah. Ada solusi lain yang Ibu lakukan? Selain bekerja sama dengan orang tua, saya juga akan bekerja sama dengan sejawat saya untuk melakukan yang pemikiran tadi itu, kelas bengkel. Strategi lain Ibu? Strategi ini kita akan membuat jadwal. Jadi dalam seminggu itu biasanya dalam seminggu akan membuat jadwal dengan rekan sejawat lain dan diadakan di perpustakaan. Ini sudah berjalan? Alhamdulillah sudah berjalan cuma dari 3 minggu. Baru 3 minggu. Dan ada yang anak ini yang dari 3 orang ini, mereka memang ada suka menggambar. Jadi kadang-kadang mereka lagi musim. Jadi ketika mereka buat gambar layang, tadi yang gambar layang A, layang B. Jadi ketika mereka gambar B, A, jadi dari situ mereka suka menggambar. Jadi saya akan sesuai dengan minat mereka. Kalau yang minat mereka menggambar, gambarkan, kemudian tulisnya. Tulis kata-kata yang mereka ingin sampaikan dari gambar tersebut. Tingkat keberhasilan, ukuran keberhasilan yang digunakan itu. Saya kepingin sekali mereka bisa membaca, walaupun tidak di kelas saya. Mungkin nanti kan semester depan mereka sudah di kelas. Mungkin tahap ini cuma dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan. Saya menginginkan mereka sudah bisa membaca walaupun perlahan mereka akan memahaminya. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi misalnya nanti ada gangguan? Saya akan bekerja sama ibu dengan itu nomor 1 ya, bekerja sama dengan warga sekolah, bekerja sama dengan guru bidang studi, dan juga bekerja sama dengan perpustakaan. Karena kita kan memakai kelas perpustakaan, karena itu banyak referensi ya, gambar, bacaan yang mereka suka
Jadi kita bisa di situ melakukan aksinya. Komitmen ibu dengan aksi yang ibu lakukan ini. Saya akan berkomitmen supaya mereka itu ya, harus bisa membaca. Setidaknya setelah mereka selesai dari kelas 5, mereka tidak bukan murid lagi, tidak apa namanya ya, sudah mengenal bacaan, walaupun tidak memahami. Saya menginginkan peluang itu supaya mereka bisa membaca di kelas saya. Ketika mereka bisa membaca di kelas saya. Itu semua ibu. Pertama, saya akan berusaha dengan kasih tahu saya. Kemudian yang mendelegasi lain, kepala sekolah juga, kemudian perpustakaan dan kemudian sama karena memang di situ keuangan memakai buku dan buku yang ada di perpustakaan. Membaca bagaimana caranya tidak lanjut dari studi aksi yang dilakukan. Tidak lanjutnya, semoga apa yang saya lakukan itu bisa berhasil dengan saya melakukan kerjasama dengan kawan saya. Mereka bisa membaca, jangan ada yang bisa buruk di kelas saya. Baik ibu, luar biasa. Saya yakin akan berhasil dengan program dengan apa yang sudah ibu. Dan saya bangga sekali memiliki sahabat seperti Anda. Dan saya yakin dengan apa yang ibu sampaikan hari ini dengan program yang akan berjalan akan masyarakat. Terima kasih banyak Ibu. Perasaan saya sekarang ini ya Allah, rasanya saya sekali bisa bertemu dengan Ibu ini. Terima kasih sama maaf atas kekurangan saya ya. Ada apa-apa nanti silakan dibiarkan dulu. Terima kasih banyak Ibu. Kita saling sharing. Ya. Terima kasih Ibu Juliana dan Ibu Dewi yang telah melaksanakan praktik coaching yang luar biasa, dan bisa saya simpulkan bahwa di sini ada permasalahan dengan siswa yang tidak membaca di kelas Bu Dewi, dan bagaimana seorang Bu Juliana itu bisa menuntun pertanyaan yang berbobot atau bermutu agar bisa mengarahkan seorang Bu Dewi yang tadi bermasalah dengan anak itu bisa mendapatkan solusi. Dan solusi di sini tadi saya amati bahwa di sini Bu Dewi mengharapkan adanya sebuah bengkel belajar ya, bengkel belajar. Kemudian di sini adanya bantuan dari teman-teman sejawat, kemudian dari kepala sekolah, atau dari guru, atau terutama dari oleh siswa ya, oleh siswa untuk mendukung karena tidak cukup dengan cuma belajar di sekolah, tapi dibantu oleh dan satu motivasi anak gitu, anak termotivasi dengan adanya kegiatan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, semangat sekali hari ini sepertinya. Sudah siap Ibu? Siap. Iya. Siap. Jadi saya hari ini akan menjadi pengamat ya, akan melihat bagaimana keberlangsungan antara coach dan teacher nanti kan, antara Ibu Dewi dengan Ibu Cut ya. Kira-kira apa persiapan Ibu? Siapannya untuk melakukan ini alhamdulillah sudah lakukan untuk dengan penuh dan terus berfokus dengan apa yang akan disampaikan oleh coaching. Pertanyaan yang buat Ibu ya. Baik, saya doakan semoga sukses Ibu ya. Baik Ibu kan. Assalamualaikum Bu Dewi. Aduh Bu Dewi, saya sehat bersama Ibu. Ada yang mau sampaikan Bu Dewi? Ada waktu nggak untuk saya? Alhamdulillah Ibu Cut. Saya mau curhat ada ini sama Bu Dewi. Silakan Ibu. Aduh, alhamdulillah saya udah jadi kemana-mana. Tuh Bu, baru ketemu di sini. Iya. Oke, Bu, saya kan mau cerita. Saya kan ngajar ekonomi nih. Nah, kebetulan di materi semester ini itu ada materi perbankan. Jadi anak-anak di kelas saya itu kebetulan saya wali kelasnya. Mereka minta, Ucut, kita belajarnya langsung ke perbankan lah Bu. Kita mau praktek langsung. Dan saya kan mencoba istilahnya
menjembatani anak-anak. Karena menurut saya itu perlu Bu. Karena memang waktu beberapa tahun lalu saya pernah membuat kegiatan tersebut dan alhamdulillah kegiatannya itu bisa memberikan dampak yang baik bagi anak-anak. Jadi mereka itu lebih memahami tentang bagaimana sih sebenarnya kegiatan perbankan itu sendiri. Mereka juga kami ke Bank Indonesia, kami ke Bank Mandiri pada saat itu, ke Bank BRI. Jadi di sini anak langsung melihat bagaimana sih kegiatan perbankan tidak hanya secara teoritis. Di sini, namun saya pernah menyampaikan hal sama kepala sekolah dan sepertinya kepala sekolah tidak begitu respon. Dia tidak mengatakan tidak boleh, tapi tidak begitu respon. Dan saya merasa ini kayaknya bapak masih apa enggak ya? Sehingga saya tidak boleh menentukan dan anak-anak tidak mengikuti saya berkata kita berangkat karena kan nggak mungkin kita bulan depan karena maksudnya kan dia tadi sekarang. Jadi kira-kira benar-benar gimana sih harus saya lakukan biar anak-anak juga inspirasinya itu mereka bisa belajar, kemudian saya juga merasa nyaman menyampaikan pembelajaran dan sampai belajar saya di sini. Gimana? Apa ukuran keberhasilan untuk pertemuan yang akan dilakukan, pertemuan dengan rencana yang dilakukan ini? Dari hasil pertemuan awal kemarin skalanya 5 gitu. Karena memang saya tidak memberikan proposal atau apapun. Saya tidak menyampaikan berapa jumlah dana, berapa bus, berapa siswa. Jadi memang di sini saya katakan di skala 5. Jadi memang tidak ada kepastian boleh atau tidak. Tapi ya itu Bu, saya tidak bertanya kenapa untuk pelajaran olahraga anak-anak setiap bulan boleh lewat tribun. Itu kan pakai biaya juga, mereka bayar 20.000. Ini kalau ke perbankan, karena saya udah sering berkomunikasi mereka dan saya punya relasi di situ, misalnya saya bisa minta bantu, mereka memfasilitasi anak-anak yang belajar. Karena memang kayak Bank Indonesia itu ada program peduli sekolah. Jadi mereka tuh ada program malah anak-anak yang mau belajar ke BI langsung diberikan nanti ada souvenirnya, diberikan biaya seperti transportasi diberikan. Itu yang sering saya bertanya, kenapa nggak boleh gitu? Apa kekuatan itu dalam mencapai tujuan yang pertama adalah motivasi anak-anak sendiri. Yang bikin saya mau memimpin kepala sekolah dan mau mendengarkan aspirasi mereka dan motivasi anak-anak. Karena saya lihat mereka begitu bersemangat Bu untuk berangkat. Sebagaimana mereka bersemangat untuk berenang. Dan anak-anak suka sekali ya berenang ya. Jadi mereka bersemangat Bu. Masa yang tahun lalu berangkat kita nggak berangkat gitu kan? Jadi saya juga anak-anak bersemangat sekali. Kemudian yang kedua adalah saya mengharapkan bahwa dengan adanya praktek langsung kepada ke lembaga-lembaga perbankan seperti itu kita langsung bisa memberikan namanya contextual learning. Jadi pembelajaran yang kontekstual. Kita bisa melihat bagaimana sih kegiatan perkreditan itu bagaimana. Mungkin di sini ada karena selama ini anak-anak berpikiran, Bu, BI itu adalah tempat orang buat duit gitu. Jadi emang pikiran anak itu. Jadi Bu, kan gampang Bu. Kita langsung kalau misalnya kurang uang kita langsung ke BI minta uang. Mereka tuh uang buat duit. Mereka tidak paham mengenai sistemnya. Jadi seperti itu. Dan bagaimana nanti dalam hal tellernya, bagaimana kerja teller customer service seperti apa gitu. Dan untuk beberapa kelas saya sudah menerapkan itu role playing. Tapi menurut saya lebih efektif kalau kita langsung melihat secara kontekstual kegiatan perbankan itu sendiri. Apa hambatan atau gangguan-gangguan yang dapat menghalangi diri dalam mencapai tujuannya? Iya, gangguannya di situ tidak ada dukungan. Yang kedua adalah anak-anak kita itu kan banyak yang memiliki pendapatan orang tuanya itu rendah. Sehingga pada saat saya melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang lain di luar sana, itu kan perlu biaya Bu. Nah, apakah anak-anak atau orang tua itu mau mengeluarkan biaya untuk transportasi? Itu menjadi sebuah masalah juga. Maka pada saat Bapak menanyakan ke saya, Bu Cuk mau bayarin semuanya satu bus? Apakah anak-anak kita mau? Ya, kita juga nggak berani jamin pada saat itu. Karena Mas saya bilang, Pak nggak bisa dibantu Pak, setengah nanti berbiaya mungkin kalau misalnya setengah mungkin anak-anak bisa gitu. Mungkin itu salah satu gangguannya. Yang kedua adalah dukungan mungkin dari beberapa pihak yang seakan-akan itu tidak begitu penting. Mungkin mereka tidak sampai di situ pemahamannya tentang esensi pembelajaran ekonomi. Apa strategi Ibu untuk menjalankan rencana ini?
Ya, mungkin yang pertama saya akan merangkul teman-teman MGMP ini. Kita kan dalam sekolah itu kan ada komunitas praktisi MGMP. Nah, mungkin di sini langkah awal saya adalah saya akan mengkomunikasikan rencana saya ini kepada teman-teman MGMP, karena memang kalau MGMP kan udah sehati gitu loh. Mereka sudah tahu apa aja kade-kade yang dituntut di sini secara kontekstual yang mana kita sebutkan. Di situ saya akan meminta dukungan dari teman-teman MGMP, kemudian dukungan dari Humas mungkin di sini, karena saya sudah pernah ngomong juga ada sinyal bagus ya dari MGMP, kemudian baru saya akan menjumpai kepala sekolah tentang rencana saya ini, mudah-mudahan bisa dipenuhi. Karena memang ini cuman dalam dari satu kali aja pertemuan untuk kegiatan keluar seperti itu. Jadi nggak setiap minggu, cuma satu kali saja mereka melaksanakan kegiatan untuk praktek ke lapangan. Langsung ke lapangan itu sekali Belajar kontekstual langsung kepada sumber belajarnya. Jadi diterbangkan itu sendiri. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan dilakukan? Di sini karena memang tujuan saya agar pembelajaran yang saya berikan ini bisa sampai kepada anak-anak dengan baik, maka saya komitmen bahwa apa yang ingin anak-anak inginkan itu saya akan perjuangkan. Mudah-mudahan andai kata tidak berhasil, saya memiliki strategi lain di sini. Nah, mungkin saya akan mencoba untuk melihat media-media pembelajaran yang mengarah seperti Google tadi atau menonton video, tapi memang di sini agak membosankan begitu. Jadi memang tujuan saya berkomitmen bahwa bagaimana caranya apa yang anak-anak harapkan, apa yang kita inginkan dalam pembelajaran itu bisa tercapai. Luar biasa. Saya sangat mendukung apa yang menjadi ya. Insya Allah pasti. Luar biasa Bucu. Nanti mungkin saya ajak duluan. Insya Allah pasti. Saya akan mendukung Ibu luar biasa. Terima kasih Bu Dewi. Saya udah lega kita ngomong sama Ibu. Udah lega. Plong. Pasti bagaimana setelah ini Ibu bisa lagi saya. Ibu jangan jadi nomor akhir. Insya Allah tidak akan saya jadi. Biar Ibu terima kasih. Luar biasa. Orang ini luar biasa. Jadi sangat bagus sekali ya dari diskusi yang saya perhatikan tadi Ibu ya, untuk kegiatan ini memang wujud sangat bagus ya untuk pembelajaran kontekstual learning ini ya. Semoga bisa tercapai sesuai dengan harapan, walaupun ada sedikit kendala yang saya simpulkan tadi dalam segi pembiayaan ya, dengan kondisi orang tua mungkin keuangannya dan mungkin kondisi sekolah izinnya izin sekolah. Iya, dan keuangan sekolah mungkin ya agak sulit untuk membuat ini. Tapi ada langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk bekerja sama atau meminta bantuan sharing bersama MGMG dan Humas, itu sangat bagus sekali. Dan Ibu punya solusi yang lain untuk bisa berlanjut, materi ini bisa berlangsung ya dengan melihat media pembelajaran yang didukung untuk kontekstual dan alternatif lainnya. Kita terpakai satu program ya. Dan saya doakan semoga sukses Ibu, luar biasa Ibu Dewi, Cut. Saya bangga memiliki sahabat seperti Anda. Baik, sampai di sini dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.